Hai semua, kalian pasti udah gak asing dong sama yang namanya jaipong, jaipongan, atau tari jaipong? Ya, tari jaipong diciptakan oleh Gugum Gumbira, yakni seorang maestro tari yang sudah menciptakan banyak sekali tari jaipong. Dari sekian banyak tari jaipong, hari ini kami akan memaparkan 3 tarian. Yang pertama, tari sonteng. Tari sonteng adalah salah satu tarian tari tunggal yang diciptakan oleh Gugum Gumbira pada tahun 1985 yang diiringi dengan lagu Sengga dengan irama dua bil. Sonteng sendiri diambil dari motif gerak yang disebut sonteng, yaitu sikap kaki tegak lurus dengan telapak kaki menapak ke lantai. Tarian ini memiliki penggambaran seseorang yang sedang mencari jati dirinya, yang sedang melawan kesusahannya selama hidupnya, dan melawan itu semua menjadikan kesuksesan bagi dirinya yang sangat berat. Sonteng sendiri juga berarti kelabilan atau oleh. Kostum yang digunakan pada tari sonteng ini diantaranya ada baju kutung, celana sontok, sabuk, gelang kaki, dan gelang tangan. Untuk riasnya sendiri, tari sonteng memakai rias kolektif. Ragam gerak yang ada pada tari sonteng yakni ada kepret, ayun, hindak, dan juga rangga. Geser Bojong merupakan salah satu tari jaipongan yang diciptakan oleh Gugum Gumbira pada tahun 1970-an. Struktur atau gerak yang ada pada tari Geser Bojong ini memiliki 4 fase ragam gerak. Yang pertama ada bukaan, yang kedua ada pencugan, yang ketiga ada dibakeun, yang keempat ada memincit. Dalam hal ini, yang pertama kali dimunculkan pada tarian ini yaitu nimbakeun, lalu ada bukaan, pencugan, dan terakhir ada memincit, di mana keempat fase gerak ini selalu berulang-ulang. Lalu ada musik iringan yang menggunakan penggambaran Sunda yang terinspirasi dari kesenian keliningan, pencak silat, ketuk tiluh, dan juga topeng bacet. Dan lagu yang ada pada tarian ini yaitu Daun Pudus yang menceritakan mengenai sebuah harapan untuk meraih kebahagiaan ketika melihat alam, seperti merasakan indahnya cinta. Rias dan busana pada tarian ini terinspirasi dari pertunjukan keliningan, di mana sinden menjadi sumber inspirasinya. Hadirnya rias busana ini sangatlah sederhana, yaitu menggunakan rias korektif atau rias cantik. Lalu busananya ada basigar sebagai penghias kepala, lalu menggunakan sanggur Sunda, lalu ada baju kebaya, lalu ada selendang atau sampul yang dijadikan sambuk, dan terakhir ada sinjal yang dijadikan sebagai rok. Itulah sedikit mengenai tarian Geser Bojong. Di sini saya akan menceritakan bagaimana tarian Rendeng Bojong yang diciptakan oleh Pak Gugum Gumbira. Tarian Rendeng Bojong ini diciptakan pada tahun 1978 dan sepanjang tahun 1980-an sangat populer di kalangan masyarakat Sunda. Namun setelah pertengahan tahun 1990-an, bentuk tarian ini sudah tidak terlihat lagi karena tarian Rendeng Bojong ini mengalami masa jayanya pada akhir tahun 1980-an. Dan tarian ini juga dilakukan secara berpasangan. Kemudian tarian Rendeng Bojong juga selalu dihadirkan dalam berbagai acara. Namun pada bagian intro ataupun awal musik yang dilakukan yaitu kempul dan goong, kemudian masuk gending dalam bentuk melodi yang disertai pola kendang 27 goongan. Penataan rias dan busana pada tarian Rendeng Bojong ini menggunakan busana ketuk tiluh karena Gugum sangat kental mempertahankan identitas aslinya. Walaupun dengan demikian, dengan modifikasi busana ataupun mendapat sentuhan baru. Pada bagian putra, busana yang dipakai yaitu busana kampret yang terbuka di tengah baju tanpa kancing, lalu warna yang dipakainya pun berwarna cerah ataupun yang bisa digunakan sebagai tarian berikut. Begitu pula bahan yang digunakan juga yaitu bahan katun. Selanjutnya biasa digunakan memakai kain sarung pada bagian bawah, lalu yang dipakai adalah kain sampur ataupun soder dengan bahan lebih lembut dan berwarna-warni. Sedangkan pada bagian busana putri yaitu menggunakan kebaya yang pada umumnya sederhana, digunakan baju model kebaya yang lebih menarik, baik model, desain, ataupun warna maupun pernak-pernik hiasan yang menempel pada kebaya tersebut. Model kebaya yang dipertahankan sebagaimana yang dipakai oleh Rendeng Ketuk Tiluh. Hanya pada bagian ujung kebaya berbentuk runcing karena menggunakan bahan dari brokat yang warnanya berwarna gelap dibuat lebih cerah
dengan dilengkapi hiasan bermotif. Selanjutnya bawahan kain, yaitu menggunakan bawahan tradisional Sunda seperti sinjang, yang di dalamnya menggunakan celana pangsi. Justru posisinya dibalik, yaitu celana pangsi yang menjadi pokok atau terlihat sebagai busana bawahan. Sedangkan kain sinjang diposisikan sebagai kain yang menjadi kelengkapan busana bawahan, aksesoris ataupun sodok, dan di bagian pinggang dililit dengan kain sampul atau soder yang melengkapi busana keseluruhannya. Dan untuk pada muka, yaitu menggunakan riasan sehari-hari para ronggeng ataupun dengan make up korektif yang digunakan untuk menari, dan untuk sanggulnya itu dilengkapi dengan aksesoris-aksesoris lainnya seperti siger ataupun untuk yang biasa menari.